Halo teman-teman, salam jumpa bersama saya Rian Marfirix. Kali ini saya akan berbicara tentang sedikit pemahaman saya terkait dengan budaya Sumba. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pandangan saya soal tradisi budaya Sumba yang akhir-akhir ini viral di media sosial, di mana ada proses adat yang disebut bahwa itu bukan tradisi budaya Sumba. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa proses perkawinan adat di Pulau Sumba, khususnya di kecamatan saya, Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, bahwa dalam perkawinan adat itu ada 3 jenis. Yang pertama, kawin tangkap. Yang kedua, kawin lari. Yang ketiga, lari ikut. Tetapi dari 3 poin ini saya akan membahas salah satunya, yaitu tentang kawin tangkap. Kawin tangkap bisa disebut melanggar undang-undang, melanggar hak asasi manusia, dan juga bisa disebut sebagai budaya Sumba. Sekarang bagaimana kita memilah sehingga kita bisa menarik satu kesimpulan yang baik dan pembelajaran yang sangat berarti dan bermanfaat untuk kita semua. Seperti apa penjelasannya? Simak terus video ini. Tetapi sebelum melanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Rian Marfirix, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe guna untuk membangun dan membuat saya termotivasi untuk membuat konten-konten menarik lainnya. Bicara tentang budaya Sumba, siapa sih yang tidak kenal tentang budaya Sumba? Berbagai keunikan tradisi budaya yang ada di Pulau Sumba, baik dari segi kedukaan atau kematian, pesta woleka, makawera atau gali tulang manusia dalam bahasa Indonesianya, perkawinan adat, dan masih banyak bentuk-bentuk budaya Sumba yang tidak kalah uniknya. Pada kesempatan ini, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan perkawinan adat, yaitu kawin tangkap. Kawin tangkap itu sesuai dengan beberapa sumber yang saya peroleh, bahwa kawin tangkap itu juga merupakan bagian dari budaya Sumba di zaman dahulu kala, sebelum perkembangan zaman ini hadir di dalam kehidupan manusia. Kawin tangkap itu tidak melanggar HAM karena ada alasan tertentu mengapa dia tidak melanggar HAM. Kawin tangkap itu merupakan hasil kesepakatan, persetujuan antara kedua belah pihak keluarga, sehingga itu bisa dikatakan kawin tangkap itu tidak melanggar HAM atau termasuk sebagai budaya Sumba. Kenapa saya mengatakan bahwa kawin tangkap itu tidak melanggar HAM atau menjadi bagian dari budaya Sumba? Karena kawin tangkap ini merupakan kearifan lokal, warisan leluhur yang masih dipertahankan oleh beberapa suku yang berada di Sumba, khususnya di SBD. Memang bahwa ketika orang melihat di zaman sekarang, kawin tangkap itu seolah-olah melakukan penculikan, atau seolah-olah kawin tangkap itu sebagai bentuk intimidasi terhadap hak perempuan. Sebenarnya tidak. Seandainya kalau kita menelusuri dengan baik, kenapa hal itu sempat terjadi. Di sini saya mau menyampaikan bahwa kawin tangkap itu merupakan hasil kesepakatan antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Contohnya seperti begini. Pihak laki-laki dari segi ekonominya sangat rendah, dan hal seperti itu juga dialami oleh pihak keluarga perempuan. Artinya bahwa laki-laki ekonominya lemah,
perempuan pun juga ekonominya lemah. Sehingga dalam proses perkawinan adat, kedua belah pihak keluarga akan melakukan kesepakatan atau merundingkan situasi tersebut. Proses ini akan berlangsung di tikar adat yang diwakili oleh jubir atau juru bicara, atau dalam bahasa Wewanya atau panewe, di mana kesempatan itu akan muncullah rasa kekeluargaan, rasa persaudaraan, dan melihat situasi yang sangat tidak mendukung untuk melanjutkan proses atau tahap-tahap dalam perkawinan adat itu sendiri. Ketika mau melangkah ke tahap 1, ternyata laki-laki tidak mampu, apalagi melanjut ke tahap kedua, ketiga, dan seterusnya. Begitupun keluarga perempuan. Nah, maka itu yang saya katakan tadi, muncullah satu musyawarah antara kedua belah pihak keluarga di tikar adat untuk membicarakan apa yang harus ditempuh. Intinya, antara laki-laki dan perempuan sudah memiliki rasa kasih sayang tidak bisa dipisahkan, dan itu pun disetujui dan direstui oleh kedua belah pihak keluarga. Tetapi untuk melangkah proses adatnya, ternyata dari segi ekonomi kedua belah pihak keluarga itu sama-sama tidak mampu untuk menuntaskan. Muncul kesepakatan tadi, di mana keluarga laki-laki akan menyampaikan bahwa situasi, dan keluarga perempuan pun akan menyampaikan hal sama. Maka lahirlah satu kesepakatan di mana perempuan akan disuruh, ini contoh sederhana yang saya mau sampaikan. Perempuan akan disuruh untuk pergi di salah satu tempat, atau sebut saja di pasar, disuruh oleh keluarganya atau orang tuanya. Ini sesuai kesepakatan kedua belah pihak keluarga tadi. Nah, akhirnya perempuan itu melangkahlah dia ke pasar itu, dan laki-laki atau keluarga laki-laki akan menunggu perempuan itu di pasar dan menyediakan hewan. Nah, hewan ini yang saya maksudkan tidak menentu, tetapi harus ada minimal 1 ekor kerbau atau 1 ekor kuda yang disediakan. Selanjutnya, pihak keluarga laki-laki akan pergi ke pasar itu, tempat tujuannya perempuan itu, dan membawa hewan. Sesampainya di tempat itu, keluarga laki-laki langsung menangkap perempuan itu. Dalam bahasa Wewanya, kautalaka-mine, atau tangkap perempuan. Saya tegaskan, dalam bahasa Wewanya, kautalaka-mine laradana, tangkap perempuan di jalan. Tetapi ketika keluarga laki-laki melakukan penangkapan itu, mereka langsung menyerahkan hewan itu, dan pihak keluarga perempuan pun mengambil hewan itu, dan pulanglah mereka ke rumah. Dan pihak keluarga laki-laki membawa perempuan itu yang ditangkap ke rumah laki-laki itu sendiri. Apakah itu melanggar hak asasi manusia? Tidak. Ini menyelamatkan, membantu, karena sudah ada kesepakatan. Sudah ada kesepakatan dan disetujui oleh leluhur atau marapu. Sehingga di situ proses ini tidak melanggar HAM atau tidak melanggar undang-undang yang ada di zaman sekarang ini. Tetapi proses itu membantu menutupi kekurangan kedua belah pihak itu sendiri. Sehingga ketika perempuan itu ditangkap dan dibawa pulang ke rumah, maka proses ikatnya dan pindahnya itu akan bisa diselesaikan setelah keluarga perempuan dan laki-laki itu merasa mampu untuk menuntaskan adat itu sendiri. Mungkin pada konteks ini teman-teman bisa pahami atau teman-teman bisa cek di wilayah masing-masing seperti apa itu kawin tangkap. Kalau kami di Jawa menyebutnya kautalaka-mine laradana, atau tangkap perempuan di jalan.
Pada posisi ini kawin tangkap tidak bisa disebut melanggar undang-undang atau bentuk mengintimidasi terhadap hak dan martabat perempuan. Tidak. Tetapi mari kita melihat seperti apa kesepakatan mereka, kedua belah pihak keluarga itu. Sebut saja beberapa tahun yang lalu, ada salah satu kecamatan sempat terjadi proses ini, dan perempuan itu ditangkapnya di pasar. Dan seperti apa yang saya jelaskan, itu yang terjadi. Artinya bahwa kawin tangkap benar-benar membantu juga untuk mengurangi beban ekonomi, baik pihak keluarga perempuan maupun pihak keluarga laki-laki. Semua ini terjadi karena kesepakatan. Semua ini terjadi karena persetujuan leluhur. Bukan karena keinginan pihak laki-laki lalu menangkap perempuan itu. Tidak. Nanti sebentar saya akan menjelaskan kawin tangkap yang melanggar HAM itu yang bagaimana. Sebentar saya akan menjelaskan lagi itu. Nah, sehingga di sini saya tidak sepakat bahwa ada beberapa yang menyebut bahwa kawin tangkap itu bukan tradisi Sumba, bukan bagian dari budaya Sumba. Tanpa memilah seperti apa kawin tangkap itu. Seandainya kalau kawin tangkap dipilah bahwa proses yang seperti ini yang melanggar undang-undang, dan kawin tangkap melalui proses ini tidak melanggar undang-undang, itu saya ajukan 2 jempol. Tetapi sayangnya hal itu tidak seperti itu. Banyak orang yang menafsirkan bahwa kawin tangkap itu bukan budaya Sumba. Ada yang menyebut bahwa kawin tangkap melanggar hak dan martabat perempuan. Tetapi pertanyaan saya, pernahkah kita pelajari atau menelusuri lebih jauh tentang budaya itu sendiri? Bagi saya tidak sangat sepakat beberapa pernyataan yang saya pernah nonton, pernah baca, bahwa kawin tangkap harus dihilangkan tanpa mempertimbangkan atau hukum adat itu sendiri. Sehingga maksud saya, cobalah kita memilah. Generasi saat ini tidak menafsirkan yang salah juga. Dalam artian bahwa ketika kita menyebut dan mengeluarkan statement yang menyebut bahwa kawin tangkap itu bukan budaya Sumba dan melanggar undang-undang atau melanggar HAM, seolah-olah bahwa kita sedang berusaha bagaimana caranya meniadakan budaya. Saya sangat yakin bahwa beberapa tahun ke depan akan ada lagi tafsiran logika yang konyol yang menyebut bahwa budaya Sumba rusak moral hidup bangsa atau moral hidup masyarakat itu sendiri. Sehingga budaya ini akan musnah ketika ada pemikiran-pikiran yang seperti itu, tanpa kita menjelaskan, meluruskan atau memberikan pandangan yang elok, pandangan yang baik sesuai realita yang terjadi. Bicara budaya Sumba di zaman sekarang, tidak ada buku yang mencatat tentang budaya itu sendiri. Sampai sekarang saya belum temukan buku itu. Tapi karya ilmiah banyak. Sehingga bicara soal kawin tangkap, saya sempat membaca pernyataan Ratu Luli saat itu. Saya sepakat itu, ajukan jempol itu. Pernyataan Pater Doni Kleden, saya ajukan jempol. Kedua, narasumber itu benar-benar memberikan pandangan yang tidak keliru dan tidak membuat publik salah menafsirkan bahwa seperti apa kawin tangkap itu. Nah, sehingga karena persoalan itu yang memunculkan dasar pemikiran saya untuk menggali informasi lebih jauh lagi. Sekarang saya akan menjelaskan seperti apa kawin tangkap yang melanggar undang-undang, melanggar hak asasi manusia. Proses kawin tangkap yang melanggar undang-undang atau yang melanggar HAM adalah proses yang dilakukan secara sengaja oleh laki-laki tanpa persetujuan keluarga perempuan, atau bahasa lainnya adalah melakukan penculikan untuk menikahi perempuan itu. Nah, itu yang melanggar hak dan asasi manusia, melanggar kebebasan perempuan.
Contoh saya pribadi sebagai laki-laki di Sumba, perempuan itu saya menyukainya dan saya ingin menikahinya, tetapi orang tuanya tidak menyetujui dan perempuan itu juga tidak menyukai saya. Akhirnya untuk memenuhi keinginan saya melakukan satu tindakan dan mengumpulkan keluarga dan memata-matai perempuan itu. Dan sampailah pada titik itu. Tampilan preman, parang, peuta, siap turun lapangan dan menangkap perempuan itu. Itu adalah yang melanggar undang-undang, yang melanggar HAM. Sehingga pada penjelasan ini saya sangat berharap bahwa mari kita berbicara tentang budaya bukan karena logika kita, bukan karena teori-teori, tetapi mari kita belajar budaya berdasarkan realita yang ada atau kearifan lokal atau warisan yang diturunkan oleh leluhur kita masing-masing. Sehingga ketika kita berbicara budaya, kita tidak salah kaprah menafsirkan. Ini yang perlu kita kaji. Saya rasa kita semua hebat, kita semua pintar, tapi belum tentu cerdas. Pribadi saya sangat mencintai budaya Sumba, khususnya budaya Wewewa. Karena adanya budaya, sehingga saya ada. Tanpa budaya, tidak mungkin saya mengenal apa yang saya kenakan di kepala ini. Tidak mungkin saya tahu. Karena budaya, akhirnya ini saya tahu maknanya apa. Kenapa orang Sumba harus memakai ini? Banyak pembelajaran berarti di dalam budaya Sumba. Sehingga saya minta kita sebagai anak muda, jangan cepat mengikuti apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan, yang ditafsirkan tentang budaya Sumba. Tetapi mari kita duduk dengan kakek, nenek kita, dan kita bertanya lebih dekat. Mungkin dengan cara itu kita akan paham seperti apa itu budaya Sumba. Untuk itu terima kasih karena itu yang menyimak pembicaraan saya. Mohon maaf kalau dalam penjelasan saya kurang baik atau menyinggung perasaan teman-teman semua. Saya mohon maaf. Mohon maaf juga kalau tutur kata saya kurang baku. Mohon maaf. Tetapi semoga apa yang saya sampaikan sudah ada gambaran bahwa kain tangkap itu bisa melanggar HAM atau undang-undang dan juga tidak. Sekarang tergantung bagaimana kita memilah yang mana kawin tangkap itu yang melanggar hak asasi manusia dan yang menjadi tradisi budaya Sumba. Semoga penjelasan sederhana saya ini bisa disimak. Kalau ada teman-teman yang punya pandangan lain tentang kawin tangkap, silakan tinggalkan pernyataanmu di kolom komentar, sehingga kita bisa sama-sama belajar, bisa-bisa berbagi hal-hal menarik lainnya tentang budaya Sumba. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscriber. Terima kasih.